Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 6. Dikasih berlian, kok nolak? Cole tidak tahu jika pria tampan berambut pirang di sebelahnya sudah sibuk mengawasi penampilannya. Pria tersebut sampai melepas kacamata hitam tebalnya hanya untuk menatap Cole jauh lebih seksama. Ia menatap dari ujung kepala hingga ujung kaki, yang nyaris tak terlihat karena tertutup gamis. Makasih, ucap Cole mengakhiri urusannya di sana. Ini parfum kok enggak asing ya? Pikir Cole sambil berlalu dari sana. Namun belum genap 2 langkah ia pergi, ubun-ubun kepalanya sudah ditahan oleh sebuah telapak tangan. Telapak tangan sosok yang jauh lebih tinggi dari Cole, dan ternyata itu ulah si pria rasa opa-opa Korea Selatan. Hanya ada satu orang yang hobi begini, pikir Cole yang langsung terlonjak ketika sepasang mata yang begitu teduh tiba-tiba melongok di hadapannya. Allahumma, mantan yang selalu lebih seram dari setan, batin Cole. Ia buru-buru kabur mencoba berlari secepat mungkin walau punggungnya terasa retak. Sembari berlari, ia bahkan menggunakan kedua tangannya untuk menahan punggungnya agar rasa sakit di sana sedikit berkurang. Ryan, pemuda rasa opa-opa Korea Selatan dan merupakan anak dari bibinya, Didi, alias Divani mantannya Mas Aidan, terbengang-bengang menatap bingung sosok Cole. Namun, segera ia menyusul hingga berakhir memohon-mohon. Tak mau diputuskan secara sepihak oleh Cole. Aku sudah menikah, ih. Menikah kapan? Enggak lucu, ih. Tiba-tiba minta putus. Aku saja enggak mau putus. Dan sekarang kamu mengaku sudah menikah. Aku memang sudah menikah, Ryan. Kemarin saja kamu kondangan. Cole masih tidak mau memberi Ryan kesempatan untuk sekedar menatap kedua matanya. Kemarin aku kondangannya ke pernikahan kakak kamu. Aku sengaja datang lebih awal buat ketemu kamu. Aku cari-cari kamu tapi tetap nggak ketemu. Aku juga ngobrol sama orang tua kamu. Aku ngobrol sama Calvin juga. Ryan kembali berbicara panjang lebar. Cole sadar, Ryan baru akan berhenti setelah ia menjelaskan sejelas-jelasnya. Aku menggantikan Kak Cinta karena Kak Cinta pergi di hari itu juga untuk menikah dengan Akala. Sementara sebelum aku melakukannya, 1 minggunya aku sudah menyelesaikan hubungan kita. Ucapnya cepat sekaligus tegas. Di hadapannya, Ryan yang meratapinya dengan jarak sangat dekat sudah sibuk menggeleng. Seperti biasa, pria itu terus saja tidak mau jika ia putuskan. Aku nggak mau. Aku enggak bisa tanpa kamu. Lirih Ryan merengek sekaligus sungguh-sungguh. Cole menggeleng tidak nyaman, kemudian buru-buru pergi dari sana. Terus kamu sakit apa? Tadi kamu tebus obat, kamu baru berobat. Punggung kamu kenapa? Tanya Ryan menunjukkan perhatiannya. Ia terus menyusul setelah terlebih dulu kembali memakai kacamata hitamnya lantaran suasana sedang silaunya akibat sinar matahari yang terlalu menyengat. Aku enggak sakit, cuma kecapaian gara malam pertama, ucap Cole sengaja membuat Ryan marah agar pria itu segera melupakannya. Kamu takut setengah mati ke Helios. Aku tahu itu, tanggap Ryan menolak percaya. Di hadapannya, Cole mendadak berhenti kemudian balik badan. Cole menunjukkan cincin emas yang menghiasi jari manis tangan kanannya. Itu cincin pernikahannya dengan Helios. Aku sudah menikah. Aku istri orang. Pernikahanku dan Mas Helios resmi di mata agama maupun hukum. Terlepas apapun yang terjadi kepada kami sebelum ini, inilah kami.
Bukan hanya bibir Ryan yang bergetar. Karena setelah kacamata hitam tebal juga pria itu dilepas. Nyatanya tatapan Ryan juga sudah bergetar sekaligus basah. Ryan menangis, terlihat jelas tidak bisa menerima kenyataan. Lupakan aku, pinta Cole yang sebenarnya tidak tega. Aku sayang kamu, aku cinta kamu, aku bahkan sudah menyiapkan pernikahan romantis buat kita. Lembut Ryan meyakinkan. Kali ini, Cole lah yang sibuk menggeleng. Sebenarnya, kenyataan Ryan yang sampai mengemis kepadanya, juga membuatnya terluka karena ia tahu bagaimana rasanya begitu. Seperti yang ia lakukan kepada Helios. Lupakan aku. Maaf, lanjut Cole. Kamu terlalu baik buat aku. Kalau terlalu baik, kenapa kamu minta putus? Kenapa kita udahan? Masa iya? Aku harus jahat ke kamu, balas Ryan. Dengan mata yang sudah basah, Cole mengawasi sekitar. Sudah mau sore, aku harus pulang. Mas Helios pasti sudah nungguin aku, pamitnya. Kamu gantiin cinta buat barter? Kamu dijual orang tuamu buat bayar Helios, tegas Ryan emosional. Cole yang awalnya sudah melangkah buru-buru, refleks berhenti karena mendengarnya. Dijual orang tuaku, pikirnya. Pedih menguasai hati seorang Cole akibat ucapan Ryan barusan. Kebangkrutan orang tuanya akibat ulah Chico sang kakak, memang membuat keuangan mereka tidak baik-baik saja. Cole dan semuanya pun tak menyangka, Helios akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengikat cinta, menjadikannya sebagai barter. Bodohnya, Cole sengaja menggantikan cinta hanya karena Cole merasa hidupnya sudah tidak berguna sejak Mas Aidan yang sangat ia cintai justru menikah dengan Arimbi. Orang tuaku tidak menjualku, akulah yang menyerahkan diriku karena aku sadar, semenjak Mas Aidan menikah, hidupku benar-benar tak berarti. Dan aku merasa, aku memiliki beberapa kesamaan dengan Mas Helios. Cole berangsur menatap Ryan. Maaf, karena adanya kita pun, itu ulah enggak jelas Didi. Intinya, lupakan aku. Cari dan menikahlah dengan wanita lain. Tanya Didi dan orang tuanya. Mereka akan jelasin semuanya. Aku maunya kamu yang jelasin, pinta Ryan. Aku mau dengar langsung dari kamu. Cole tahu, akan banyak waktunya yang terbuang jika ia terus bersama Ryan. Beruntung, taksi online yang ia sewa, sudah menghubunginya. Tanpa pamit kepada Ryan, Cole sudah langsung buru masuk ke taksi online-nya. Ryan melepas kepergian mobil yang membawa Cole dengan tatapan frustrasi. Aku harus segera mendapatkan alamat rumah Helios. Lirihnya yang sampai detik ini belum bisa menyudahi air mata apalagi kesedihannya. Di dalam mobil, Cole juga menjadi sibuk menangis. Ia meratapi kedua kantong besar di kedua tangannya. Itu stok keperluan untuknya karena di rumah Helios, ia tak memiliki jatah apapun.
Termasuk jatah sekadar dianggap apalagi diharapkan oleh Helios. Sampai di rumah Helios, pekerja di sana sudah langsung ketakutan kepada Cole. Mereka secara perlahan menghindari Cole. Awalnya tatapan dari setiap mereka yang berpaling, kemudian mereka juga pergi menyibukkan diri. Mereka takut berurusan denganku, takut bermasalah bahkan dipecat, pikir Cole yang memutuskan menaiki anak tangga menuju kamar atas. Kamar Helios. Sampai di kamar, Cole makin tidak bersemangat. Karena biar bagaimanapun, Helios sudah menalaknya. Ia bukan lagi istri Helios dan mereka tidak bisa rujuk. Mereka hanya bisa memperbaiki pernikahan mereka dengan akad sekaligus mahar baru karena Helios menjatuhkan talak sebelum terjadi persetubuhan. Cole duduk loyo di pinggir kopernya. Tatapannya mengawasi 2 kantong yang ia bawa. Padahal dari kemarin ia tidak makan, tapi ia sama sekali tidak merasa lapar. Cole hanya sesekali minum agar ia tidak dehidrasi dan berujung pingsan. Menjadi Cole yang sekarang memang membuat Cole wajib jauh lebih tegar. Tahan banting bukan hanya mental, karena Cole juga harus tahan banting fisik. Hampir pukul 10 malam Helios tak kunjung pulang. Cole yang masih duduk di sajadahnya sengaja meraih ponsel yang ia letakkan di sebelah koper. Ia menelepon Excel, meminta bantuan dari sahabat Helios itu untuk memperbaiki hubungan Cole dan Helios. Cole jujur sejujur-jujurnya. Aku benar minta tolong, yah, Mas. Aku tetap mau jadi istri Mas Helios. Cole berlinang air mata, terseduh menceritakan keinginannya yang untuk tetap menjadi istri Helios. Ia menggunakan ujung mukenanya untuk menyeka air mata sekaligus ingusnya. Masalah itu, kamu nggak usah ikut campur. Helios tak sedikit pun melirik Excel yang menghampirinya ke markas mafia. Helios masih duduk dengan angkuh di kursinya. Cole wanita baik, Her. Dia Wonder Woman yang sesungguhnya. Excel emosional. Aku beneran kaget pas tadi dia telepon nangis. Kamu menalak dia sebelum kamu kasih dia kesempatan? Kamu jahat banget ke dia, Her. Justru akan lebih jahat lagi kalau aku tetap menyentuh dia, Cel. Helios meledak, menatap marah sang sahabat seolah ia sedang menghadapi Cole yang memang sangat ia benci. Kamu apakan saja Cole, kamu melukainya, kamu memukulnya. Lirih Excel terdengar mengintimidasi bahkan di telinganya sendiri. Enggak usah pura karena dia pasti sudah langsung heboh cerita ke dunia. Helios menghela napas dalam, merasa sangat lelah bahkan muak karena baginya, sang sahabat lebih memihak Cole ketimbang dirinya. Sumpah, aku beneran berani bersumpah, dia enggak cerita kamu sampai macam-macam. Dia hanya mengakui kesalahannya menggantikan cinta, lalu saat harusnya menjadi malam pertama kalian. Kamu langsung menjatuhkan talak, kamu belum pulang bahkan sekadar mengabari dia saja, kamu enggak, sergah Excel. Cole wanita baik,
baik loh, cantik, berpendidikan, dari keluarga berada. Beneran nggak ada kurang, malahan kalau disandingkan dengan kamu, dia terlalu sempurna buat kamu. Kalaupun kamu nggak mau, pulangin dia ke orang tuanya. Itu akan jauh membuatnya manusiawi. Itu akan jauh lebih membuatmu punya harga diri. Jangan begini, asal buang dan nggak mau tahu. Jangan pernah mencintai atau menjalani hidupmu dengan Helios. Kamu harus menjadi Harry agar kamu jauh lebih manusiawi. Biarkan Helios menjadi ketua mafia saja, sementara Harry menjadi manusia yang punya hati, sergah Excel. Harry merupakan nama asli Helios sebelum ketua mafia yang mata kanannya buta itu menjadi ketua mafia. Tolong jangan bikin malu. Kalaupun kamu memang enggak punya malu, tolong lihat aku. Lihat mertuaku yang kemarin sudah jadi bagian dari keluargamu. Excel benar tegas. Sekarang kamu pulang, temui Cole, kalian akad lagi. Siapkan mahar, lantaran Helios sudah langsung menghela napas dalam dan tampak jelas akan mengamuk. Ia sengaja berkata, rugi kamu kalau sampai lepas Cole. Kalau kamu mau marah ke cinta, lantang Excel tak memberi Helios kesempatan menyela ucapannya. Dari awal aku sudah mengingatkanmu, wanita macam apa yang masih mau memberi laki lain harapan padahal dia saja sudah punya kekasih. Cole sama sekali nggak salah, malahan harusnya kamu terima kasih. Bayangkan andai kamu dan Cinta tetap jadi menikah. Terus apa yang kamu dan Cinta lakukan saat Cinta masih menjadi kekasih Akala, juga Cinta lakukan dengan Akala padahal kalian sudah menikah. Enggak menutup kemungkinan mereka sampai tidur bersama di belakang kamu. Lalu bodohnya kamu hanya akan menyalahkan orang lain hanya karena kamu terlalu bucin ke Cinta. Harusnya kamu berterima kasih ke Cole. Bayangkan kalau Cinta nekat kabur sebelum ijab kabul sementara kamu harus menghadapi pernikahan sendiri. Maka dari itu aku minta ke kamu, cukup jadi Helios untuk urusan mafia saja. Karena Helios itu ibarat robot yang hanya mengandalkan otot makanya dia goblok. Helios nol besar kalau urusan kehidupan apalagi cinta. Excel benar memaksa. Besok saja, sanggup Helios masih jengkel. Sekarang, istriku sedang hamil, ingai aku tinggal malam-malam hanya buat menggembleng kamu yang terlalu goblok, ucap Excel yang kemudian berkata. Dikasih berlian kok nolak? Mendengar Cole Excel samakan dengan berlian, Helios langsung mendelik. Mata kirinya yang masih berfungsi, menatap tak percaya sang sahabat. Kamu saja yang enggak normal, hanya laki tidak normal saja yang tidak tertarik ke Cole, kesal Excel. Berarti kamu tertarik juga, sergah Helios shock. Aku juga bagian dari laki enggak normal karena aku hanya tertarik ke istriku. Balas Excel masih mengomel, namun omelannya kali ini sukses membuat Helios kicep. Besok saja, ini sudah dini hari. Penghulu mana yang mau bekerja di waktu yang sudah larut seperti ini, ucap Helios. Aku sudah mengatur semuanya,
Enggak usah terkejut apalagi kagum, karena aku bukan Helios yang goblok, tegas Excel. Bersambung.